Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Microleading, Bapak Saprialman SPDI MPD, dan yang saya banggakan teman-teman semua dari MPI 5B. Baik teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan praktek tentang rapat kerja dengan topik pembahasan penerimaan peserta didik baru. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan dari kelompok 4 terlebih dahulu beserta perannya. Di kelompok 4 ini ada Asep Awaludin berperan sebagai guru A. Selanjutnya ada Dita Apriani yang berperan sebagai guru B. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Galang Habib Insani, yang berperan sebagai kepala sekolah. Oke, teman-teman semuanya, kita lanjut. Saya akan membacakan latar belakangnya terlebih dahulu ya. Rapat merupakan salah satu bentuk komunikasi kelompok. Mempelajari rapat dalam konteks komunikasi kelompok sebagai salah satu bentuk komunikasi. Tentu saja, rapat dilakukan dengan tujuan dan melahirkan efek tertentu, khususnya yang berkenaan dengan kinerja organisasi dan arus informasi yang berjalan pada satu organisasi. Karena rapat merupakan penentu arah jalannya organisasi, sebab pada rapatlah keputusan-keputusan dikeluarkan dan disampaikan untuk diterapkan pada kebijakan atau kegiatan dilaksanakan oleh organisasi. Penerimaan peserta didik baru merupakan suatu proses yang terjadi pada setiap tahun menjelang tahun ajaran baru yang dilakukan oleh setiap sekolah, baik negeri maupun swasta. Seperti yang kita ketahui bahwa jenjang pendidikan di Indonesia dibedakan menjadi beberapa jenjang yang didasarkan pada usia, kemampuan peserta didik, dan ketentuan lainnya yang bertujuan untuk memudahkan proses pembelajaran. Salah satu tujuan seleksi penerimaan siswa baru ini yaitu untuk menyeleksi calon siswa yang memiliki kompetensi dan nantinya dapat menjadi informasi awal tentang kemampuan yang dimiliki oleh calon tersebut. Penerimaan calon siswa baru merupakan proses perekrutan calon siswa baru untuk menyeleksi bahwa siswa baru yang mempunyai kemampuan akademik untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Sekolah merupakan salah satu bentuk organisasi pendidikan yang di dalamnya terdapat proses belajar mengajar. Dengan melalui tes tertulis sekolah dapat menyeleksi siswa yang akan direkrut. Baik teman-teman, kita langsung masuk pada praktek rapatnya ya. Dengan gambaran bangku dari kepala sekolah ada di depan, berhadapan dengan bangku para guru A di sampingnya dari guru B. Oke, kita mulai. Tahun pelajaran baru telah dimulai. Persiapan pun dilakukan oleh Sekolah Dasar Mekarsari. Pada tanggal 10 Mei 2023, persiapan dimulai dengan melaksanakan rapat kerja, sebagai gambaran apa dan bagaimana bentuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SD Mekarsari. Rapat kerja ini diikuti oleh pengurus yayasan, kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, dewan guru, staf TU, dan komite sekolah yang dilaksanakan di ruang rapat SD Mekarsari. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran perwakilan Bapak Ibu Guru sekalian yang mau meluangkan waktu demi mensukseskan program kerja tahunan sekolah kita ya. Sekolah Dasar Mekarsari, yaitu penerimaan siswa baru 2023 ya Pak Bu. Maka dari itu, lewat rapat ini semoga Bapak dan Ibu Guru dapat mengerti
apa itu penerimaan peserta didik baru. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa minggu depan adalah akhir dari masa studi untuk kelas 12 di sekolah ini, untuk kelas 6 di sekolah ini. Maka dari itu, program tahunan yang biasa kita lakukan setiap tahun ajaran baru, untuk itu apa ada yang disampaikan mengenai program ini, Bapak dan Ibu? Baik, terima kasih Pak. Ya, Kita sama-sama. tahu dalam setahun sekali pasti ada ajaran baru ya. Kita melakukan kegiatan tersebut. Sedangkan menurut Bapak atau yang ingin saya tanyakan, pentingnya dari penerimaan peserta didik ini bagi sekolah ini tuh apa ya? Terkhususnya untuk apa? Oh, iya, iya. Jadi gini Pak, adanya pergantian siswa setiap tahun ajaran baru akan berdampak pada kemajuan sekolah ini. Karena potensi-potensi baru akan muncul pada peserta didik yang mana nantinya diharapkan dapat mengharumkan nama sekolah ini, Pak. Begitu. Tapi Pak, kita kan tahu bahwa tidak semua peserta didik memiliki potensi yang diharapkan. Apa yang harus kita lakukan agar bisa menarik peserta didik pada tahun ajaran baru nanti? Kita ini sekolah kita ini memiliki banyak penghargaan yang kita tahu ya, dari bidang akademik maupun non akademik. Masa ya tidak kita manfaatkan untuk mempromosikan, untuk menarik minat peserta didik baru ya. Iya, betul-betul sekali Bapak. Memang setiap peserta didik memiliki potensi diri masing-masing ya Pak. Tetapi alangkah baiknya kita sebagai pendidik mengarahkan ya potensi peserta didik menjadi hal yang positif, betul ya? Iya, karena di dunia ini zaman sudah berkembang ya, sudah menjadi zaman yang serba online gitu kan. Maka sebenarnya mudah bagi kita untuk menarik minat dari masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah ini, yaitu mungkin dengan website untuk menerangkan daripada keunggulan dan kekurangan dari sekolah kita ini. Tapi Pak, sekolah kita ini kan juga banyak memiliki kekurangan. Jika kita paparkan kekurangan dalam sekolah, kemungkinan besar bakal ada sedikit peserta didik yang berminat. Iya, Bu. Baik, Bu. Ibu, gini. Bapak, Ibu tidak perlu takut ya akan hal itu karena masyarakat berhak menilai untuk mempertimbangkan segala hal agar anaknya bisa mengembangkan potensinya. Mungkin seperti itu. Iya, justru ya menurut saya itu melakukan itu karena ada nilai positifnya juga. Jadi masyarakat juga bisa menilai bahwa sekolah kita ini jujur apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi mereka memasukkan anaknya ke dalam sekolah ini untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sejak dini gitu. Iya. Ya mungkin ya Pak, Bu, mungkin sekolah kita tidak terlalu terkenal dengan prestasi dalam bidang akademik. Tapi dalam bidang lain kan belum tentu ya. Iya, khususnya bidang non-akademik ya, misal dari cabang-cabang olahraga gitu kan. Jadi menurut Bapak-Bapak, kita tidak bisa sembarangan gitu menarik peserta didik. Iya, benar sekali Bu. Kita harus menyeleksi peserta didik sesuai potensi yang dibutuhkan sekolah. Supaya sekolah ini bisa berkembang dan dinilai tinggi oleh masyarakat. Untuk perihal promosi keunggulan, kita bisa mengambil pendapat dari Bapak Asep ya, bahwasanya kita akan membuat website sekolah untuk mencantumkan keunggulan dan kekurangan sekolah ini. Mungkin seperti itu. Ya, Gimana Bapak Ibu? Bisa daripada website atau media sosial yang sudah berkembang zaman ini kan banyak media sosial. Iya, benar-benar sekali.
Mungkin apa kita cukupkan saja rapat pada hari ini? Oke, baiklah Pak. Iya, Boleh? Oke. Terima kasih atas kehadirannya dalam rapat ini ya. Saya tutup rapat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman, seperti itulah